Selamat siang, jadi di video kali ini saya akan membawakan materi tentang pengembangan paragraf. Langsung ke materi. Ada beberapa metode pengembangan paragraf yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama yaitu metode kronologi, ilustrasi, definisi, analogi, perbandingan, dan pengontrasan, sebab akibat, pembatas satu persatu contoh, repetisi, dan yang terakhir kombinasi. Kita bahas yang pertama yaitu kronologi. Pengembangan paragraf secara kronologi atau alamiah disusun menurut susunan waktu, the order of time. Pengembangan paragraf secara kronologi ini pada umumnya dipakai dalam paragraf kisahan atau naratif dengan mengembangkan setiap bagian dalam proses. Pengembangan ini dilakukan dengan memberikan suatu peristiwa, membuat atau melakukan sesuatu secara berurutan, selangkah demi selangkah menurut berurutan waktu. Susunan ini dapat dikatakan sederhana karena perincian bahan karangan dilakukan secara berurutan atau kronologis. Seperangkat kata dapat digunakan sebagai penanda berurutan waktu itu, seperti pertama-tama, mula-mula, kemudian, sesudah itu, selanjutnya, dan akhirnya. Metode yang kedua yaitu ilustrasi. Digunakan dalam paragraf paparan ekspositoris untuk menyajikan suatu gambaran umum atau khusus tentang suatu prinsip atau konsep yang dianggap belum dipahami oleh pembaca. Pengembangan paragraf ini biasa digunakan oleh penulis yang ingin memaparkan sesuatu yang dilihatnya. Pemaparan disajikan mengikuti kesan demi kesan yang ditangkap oleh indera penglihatannya dengan mengambil posisi tertentu. Pemaparan dimulai dengan berurutan dari benda yang terdekat ke benda yang lebih jauh atau dalam letaknya, dari satu ruang ke ruang lainnya. Kesinambungan antar bagian yang dipaparkan harus terjaga agar isi paragraf tersebut dapat dipahami dan diikuti oleh pembaca. Metode yang ketiga yaitu definisi. Pengembangan ini digunakan apabila seorang penulis bermaksud menjelaskan suatu istilah yang mengandung suatu konsep dengan tujuan agar pembaca memperoleh pengertian yang jelas dan mapan mengenai hal itu. Istilah dalam kalimat topik dikembangkan dan dijelaskan dengan kalimat penjelas untuk memberikan batasan yang menyeluruh tentang suatu istilah. Kadang-kadang penulis menguraikannya secara panjang dan lebar dalam beberapa kalimat, bahkan dapat mencapai beberapa paragraf, sehingga dalam prinsip kesatuan dan kepaduan dalam paragraf harus tetap terjaga. Metode yang selanjutnya yaitu analogi. Pengembangan paragraf secara analogi merupakan pengembangan paragraf dengan ilustrasi yang khusus. Dalam pengembangan ini diberikan suatu contoh yang gambaran yang berbeda tetapi mempunyai kesamaan, baik bentuk maupun fungsi, untuk menjelaskan kepada pembaca tentang sesuatu yang tidak dipahaminya dengan baik. Biasanya digunakan untuk membandingkan sesuatu yang tidak atau kurang dikenal dengan sesuatu yang dikenal baik oleh umum. Tujuannya yaitu untuk menjelaskan informasi yang kurang dikenal. Metode yang selanjutnya yaitu perbandingan atau pengontrasan. Untuk memperjelas paparan, kadang-kadang penulis membandingkan atau mempertentangkan hal-hal yang dibicarakan. Penulis berusaha menunjukkan
persamaan dan perbedaan antara dua hal yang dapat dibandingkan atau dipertentangkan adalah hal yang tingkatnya sama. Perbandingan dan pengontrasan atau pertentangan merupakan suatu cara yang digunakan pengarang untuk menunjukkan kesamaan atau perbedaan antara dua orang, objek, atau gagasan dengan bertolak dari segi-segi tertentu. Pengembangan paragraf yang menunjukkan perbandingan pada umumnya ditandai dengan kata-kata seperti serupa dengan, seperti halnya, demikian juga, sama dengan, sejalan dengan, dan sementara itu. Atau D yang selanjutnya yaitu sebab akibat. Dalam hubungan pengembangan sebab akibat, hubungan kalimat dalam sebuah paragraf dapat berbentuk sebab akibat, mungkin berupa satu sebab dengan banyak akibat, atau banyak sebab dengan satu akibat. Sebab dapat berfungsi sebagai pikiran utama dan akibat sebagai pikiran penjelas. Metode yang selanjutnya yaitu pembatas satu persatu atau contoh. Sebuah generalisasi yang terlalu umum sifatnya harus diuraikan dengan penjelasan agar memberikan penjelasan kepada pembaca. Kadang-kadang penulis memerlukan contoh-contoh yang konkret. Pengembangan paragraf dengan pembatas satu persatu atau contoh kalimat digunakan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca. Karena gagasan utama kalimat topik masih dianggap terlalu umum sifatnya. Dalam kalimat penjelas, gagasan utama dalam kalimat topik itu diuraikan dengan memberikan contoh-contoh konkret. Metode yang selanjutnya yaitu repetisi. Pengembangan paragraf dengan pengulangan sering digunakan untuk mengingatkan kembali pada pokok gagasan dan menguatkan pokok bahasanya. Pokok bahasan yang dikemukakan pada awal paragraf diulangi pada akhir paragraf sebagai simpulan. Jadi sebuah pokok bahasan ditampilkan secara berulang pada kalimat berikutnya. Dan metode yang terakhir yaitu kombinasi. Pengembangan paragraf juga dapat dilakukan dengan mengkombinasikan beberapa metode pengembangan, dapat dilakukan dengan memadukan repetisi, terutama repetisi kata-kata kunci atau kata ganti dengan analogi. Kombinasi ini paling sering digunakan oleh penulis untuk menuangkan gagasannya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.